Dulu kaya dan sombong, kini jatuh miskin dan terlunta-lunta. Tak disangka, ia bertemu lagi dengan orang yang pernah ia hina. Apa yang akan terjadi? Bella adalah gadis muda berusia 22 tahun yang memiliki segalanya. Ia terlahir di keluarga kaya raya, memiliki wajah yang cantik bak bidadari, dan hidup dalam kemewahan yang tiada tara. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti, sementara ibunya adalah seorang sosialita yang gemar menggelar pesta-pesta mewah. Sejak kecil, Bella terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan tanpa harus bersusah payah. Ia hidup dalam lingkaran pergaulan eksklusif, di mana status sosial dan kekayaan adalah segalanya. Bagi Bella, orang miskin hanyalah sampah masyarakat yang tidak layak mendapat perhatian. Di rumahnya yang megah, Bella memiliki segala fasilitas yang diimpikan banyak orang. Mobil sport mahal, lemari penuh dengan pakaian bermerek, dan perhiasan berlian yang berkilauan. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya di salon kecantikan, butik mahal, atau bersantai di kafe-kafe elit bersama teman-temannya. Namun, di balik kecantikannya, tersimpan sifat angkuh dan sombong yang membuat banyak orang diam-diam membencinya. Bella sering merendahkan orang-orang yang dianggapnya tidak selevel dengannya. Ia merasa bahwa uang adalah segalanya dan dengan kekayaannya, ia bisa memperlakukan siapapun sesuka hatinya. Suatu siang, Bella sedang berdiri di depan rumahnya, menunggu jemputan temannya untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Dengan wajah bosan, ia melihat sekeliling, mengamati lingkungan rumah mewahnya yang berada di kawasan elit kota. Matanya tiba-tiba menangkap sosok seorang pemulung muda yang tengah mengais-ngais sampah di sekitar rumahnya. Pemuda itu berusia sekitar 25 tahun, mengenakan pakaian lusuh yang penuh debu, dan membawa karung besar di punggungnya. Wajahnya tampak kelelahan, namun matanya tetap menunjukkan ketekunan saat mencari barang-barang bekas yang bisa dijual kembali. Bella langsung merasa jijik melihat pemandangan itu. Dengan raut wajah sinis, ia mendekati pagar rumahnya dan menatap pemulung itu dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Hei, kamu! Ngapain di depan rumahku? Jangan bikin kotor lingkungan sini," katanya dengan nada ketus. Pemulung itu menghentikan aktivitasnya dan menatap Bella dengan sopan. "Maaf, Nona. Saya hanya mencari barang bekas. Saya tidak berniat mengganggu," jawabnya dengan suara pelan namun tetap hormat. Namun, bukannya merasa iba, Bella justru semakin merasa terganggu. "Hah? Barang bekas? Kenapa orang seperti kamu tidak cari pekerjaan yang lebih baik? Dasar pemalas! Jangan harap bisa mengais rezeki di dekat rumahku," ucapnya dengan penuh penghinaan. Ia melipat tangannya di depan dada dan mendengus kesal, seolah kehadiran pemulung itu adalah aib bagi lingkungan rumahnya yang mewah. Pemulung itu hanya diam, menerima hinaan Bella tanpa membalas sepatah kata pun. Ia sudah terbiasa mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang-orang kaya. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan pekerjaannya, Bella mengambil segelas air dari meja teras rumahnya, lalu dengan sengaja menyiramkannya ke arah pemulung itu. Air dingin itu membasahi wajah dan bajunya, membuatnya terkejut dan menggigil seketika. "Hahaha, itu biar kamu sadar kalau tempatmu bukan di sini. Sana pergi sebelum aku panggil satpam." Bella tertawa puas, sementara pemulung itu tetap diam, hanya mengusap wajahnya dengan tangan dan menatap Bella dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pemulung itu mengambil kembali karungnya yang basah dan berlalu pergi. Ia tidak membalas amarah dengan amarah, tidak membalas hinaan dengan hinaan. Namun, dalam hati kecilnya, ia hanya bisa bertanya-tanya, mengapa dunia ini begitu kejam terhadap orang-orang seperti aku? Bella masih tertawa kecil saat melihat pemulung itu berjalan menjauh. Baginya, mempermalukan orang miskin adalah hiburan tersendiri. Ia merasa bahwa sebagai orang kaya, ia memiliki kuasa untuk merendahkan mereka. Ia bahkan tidak menyadari bahwa sikapnya itu akan membawa petaka besar dalam hidupnya. Takdir memiliki caranya sendiri untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang sombong dan tidak memiliki belas kasihan. Tanpa Bella sadari,
Kejadian siang itu hanyalah awal dari perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupnya. Kehidupan yang selama ini ia banggakan, dengan kemewahan dan kekuasaan yang membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain, akan segera runtuh dalam sekejap. Dan pada saat itu terjadi, ia akan menyadari bahwa uang bukanlah segalanya, dan kesombongan hanya akan membawa seseorang menuju kehancuran. Hari-hari Bella masih berjalan seperti biasa. Ia masih menikmati kehidupan mewahnya, berpesta dengan teman-temannya, dan menghamburkan uang tanpa pikir panjang. Ia merasa dunia akan selalu berada di bawah kakinya, dan semua orang yang tidak kaya sepertinya hanyalah bayangan yang tak berarti. Namun, siapa sangka, hanya dalam hitungan minggu, hidup Bella berubah drastis. Kehidupan yang selama ini ia banggakan, perlahan-lahan mulai runtuh tanpa bisa ia cegah. Semua berawal ketika bisnis ayahnya mengalami goncangan hebat. Perusahaan properti yang selama ini menjadi sumber kekayaan keluarga mereka tiba-tiba mengalami kerugian besar akibat investasi yang salah dan penipuan dari rekan bisnisnya. Ayah Bella berusaha menyelamatkan perusahaan, namun utang semakin menumpuk. Aset-aset mereka mulai disita satu persatu oleh bank dan investor. Mobil-mobil mewah mereka ditarik, rumah besar yang mereka tinggali pun terkena penyitaan. Bella yang sebelumnya hidup dikelilingi kemewahan, kini mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai hal biasa. Saat pertama kali mendengar kabar kebangkrutan ayahnya, Bella tidak percaya. Baginya, mustahil keluarganya bisa jatuh miskin. Namun, kenyataan mulai menghantamnya ketika kartu kreditnya ditolak di butik langganannya, dan teman-temannya mulai menjauh darinya. Mereka yang dulu selalu ada untuk berpesta dan bersenang-senang kini menghilang satu persatu. Tidak ada yang mengangkat teleponnya atau membalas pesannya. Bella mulai sadar bahwa orang-orang di sekitarnya hanyalah teman-teman palsu yang ada saat ia kaya dan menghilang saat ia terpuruk. Tak hanya itu, tekanan akibat kebangkrutan ini juga menghancurkan ibunya. Sang ibu yang selama ini terbiasa hidup dalam kemewahan tidak sanggup menerima kenyataan pahit bahwa mereka kini tak memiliki apa-apa. Depresi yang dialami ibunya semakin parah setiap hari, hingga akhirnya jatuh sakit. Bella yang terbiasa dilayani, kini dipaksa merawat ibunya sendirian, tanpa bantuan pembantu atau perawat. Namun, usahanya sia-sia. Sang ibu tak mampu bertahan lebih lama. Ia meninggal dunia di pelukan Bella, meninggalkan gadis itu dalam kesedihan yang mendalam. Kehilangan ibunya adalah pukulan terberat bagi Bella. Ia menangis berhari-hari, tidak tahu harus berbuat apa. Ia berharap ayahnya bisa menjadi tempat bersandar. Tapi harapannya hancur ketika ayahnya mengambil keputusan yang lebih mengejutkan. Tanpa berpikir panjang, ayah Bella menikahi wanita lain hanya beberapa minggu setelah kematian istrinya. Lebih parahnya lagi, wanita itu bukan seseorang yang baik, melainkan wanita matre yang hanya mengincar sisa-sisa harta yang masih dimiliki ayah Bella. Setelah menikah lagi, ayahnya berubah menjadi orang yang berbeda. Ia menjadi lebih dingin terhadap Bella dan mulai lebih memihak istri barunya. Bella tidak hanya kehilangan harta dan ibunya, tapi juga kehilangan kasih sayang satu-satunya yang tersisa dalam hidupnya. Hingga suatu hari, ayahnya memutuskan untuk meninggalkan Bella. "Aku tidak bisa lagi mengurusmu, Bella. Aku sudah punya keluarga baru. Kamu sudah dewasa, urus dirimu sendiri," kata ayahnya dengan nada dingin sebelum pergi meninggalkan rumah. Bella terkejut dan hancur seketika. Ia tak pernah membayangkan bahwa ayahnya sendiri akan meninggalkannya begitu saja. Sekarang ia benar-benar sendirian di dunia ini, tanpa siapapun yang peduli padanya. Tanpa tempat tinggal, tanpa uang, tanpa teman, Bella tak tahu harus kemana. Ia mencoba meminta bantuan teman-temannya, tetapi tak satu pun dari mereka mau membantunya. "Maaf, Bel, aku juga sedang sibuk," atau "aku nggak bisa bantu, aku juga ada masalah sendiri," adalah alasan-alasan yang terus ia dengar. Dalam keputusasaan, Bella akhirnya benar-benar kehilangan segalanya. Tak ada lagi rumah mewah yang bisa ia tinggali, tak ada lagi uang yang bisa ia gunakan untuk hidup. Ia hanya memiliki pakaian di tubuhnya dan beberapa barang yang bisa ia bawa. Dengan langkah gontai,
Bella berjalan di trotoar kota, mencari tempat untuk berlindung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi seseorang yang tak punya apa-apa. Seseorang yang dulu selalu ia hina dan rendahkan. Malam itu, Bella duduk di pinggir jalan, memeluk lututnya dan menangis terseduh-seduh. Ia merasa dunia telah menghukumnya dengan kejam. Namun, ia tidak menyadari bahwa ini bukan sekadar hukuman, melainkan pelajaran besar yang harus ia jalani. Karma telah datang, dan ia tak bisa menghindarinya. Kini, Bella harus merasakan penderitaan yang dulu ia anggap sebagai hal yang remeh. Dan disinilah perjalanan hidupnya yang baru akan dimulai, dengan kesulitan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Bella duduk di trotoar dengan tubuh gemetar. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, membuatnya menggigil dalam balutan pakaian yang kini terlihat lusuh dan kotor. Perutnya kosong, sudah lebih dari sehari ia tidak makan. Ia tidak pernah membayangkan, gadis yang dulunya hidup dalam kemewahan kini harus merasakan kelaparan seperti ini. Dulu, ia bisa memilih makanan mahal sesuka hatinya di restoran bintang 5. Tetapi sekarang, sepotong roti pun terasa seperti sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Dengan mata sembab karena menangis, ia melihat ke sekitar, menyadari bahwa dunia tidak lagi sama seperti dulu. Sejak kehilangan segalanya, Bella terpaksa hidup di jalanan, bergabung dengan para gelandangan lain yang juga tidak memiliki tempat tinggal. Ia tidur di trotoar beralaskan kardus, terkadang di depan toko yang sudah tutup, berharap pemiliknya tidak mengusirnya. Setiap pagi, ia terbangun dengan tubuh yang lelah dan sakit, akibat tidur di tempat yang tidak layak. Dulu, Bella terbiasa tidur di kasur empuk dengan selimut berbulu halus. Tetapi sekarang, ia harus berjuang menghadapi kenyataan bahwa tempat tidur terbaiknya adalah trotoar yang keras dan dingin. Hari-hari Bella dipenuhi dengan rasa malu dan penyesalan. Ia tidak lagi bisa menutupi wajahnya dengan riasan mahal atau memakai pakaian bermerek. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini kusut dan berdebu. Orang-orang yang lewat di sekitarnya tidak lagi memandangnya dengan kekaguman, melainkan dengan tatapan jijik dan kasihan. Beberapa bahkan menghindarinya, seolah keberadaannya adalah sesuatu yang mengganggu. Ia akhirnya menyadari bahwa orang-orang tidak peduli pada siapa dirinya di masa lalu. Saat ia jatuh miskin, dunia seolah menolaknya. Untuk bertahan hidup, Bella mencoba meminta belas kasihan orang-orang. Ia duduk di pinggir jalan, berharap ada yang memberinya sedikit uang atau makanan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan sinis dan ejekan. "Pergi cari kerja, jangan cuma ngemis di sini," kata seorang pria yang lewat. Hatinya semakin hancur. Ia sadar, dulu ia juga pernah mengucapkan hal yang sama kepada orang miskin. Sekarang, ia merasakan sendiri bagaimana rasanya berada di posisi mereka. Suatu hari, dalam kondisi yang semakin terpuruk, Bella mencoba mencari pekerjaan. Ia mengetuk pintu-pintu restoran kecil, berharap ada yang mau menerimanya sebagai pekerja. Namun, dengan penampilan yang kumal dan tubuh yang lemah, tidak ada satupun tempat yang mau menerimanya. "Maaf, kami tidak bisa menerima orang seperti kamu," kata salah satu pemilik restoran dengan nada meremehkan. Bella kembali merasakan sakit yang luar biasa. Dunia benar-benar tidak memberinya tempat lagi. Dalam keadaan putus asa, Bella mulai mencari sisa makanan di tempat sampah. Ia merasa sangat jijik, tetapi rasa lapar yang terus mendera membuatnya tidak punya pilihan lain. Tangannya yang dulu terbiasa memegang perhiasan mahal, kini harus menyentuh sisa-sisa makanan yang sudah dibuang orang lain. Setiap kali ia menelan makanan basi, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Jika saja ia bisa mengulang waktu, ia tidak akan pernah menjadi sosok yang sombong dan meremehkan orang lain. Salah satu hal yang paling sulit diterima Bella adalah bagaimana orang-orang yang dulu mengenalnya kini berpura-pura tidak mengenalnya. Suatu hari, ia melihat salah satu temannya, Clara, sedang berjalan di depan sebuah kafe mahal. Dengan penuh harapan, Bella menghampirinya dan mencoba meminta bantuan. "Clara, ini aku, Bella, tolong bantu aku. Aku butuh tempat tinggal," katanya dengan suara serak. Namun,
Clara hanya menatapnya dengan jijik dan menjauh. "Maaf, aku tidak kenal kamu," katanya sebelum pergi begitu saja. Momen itu membuat Bella semakin sadar bahwa di dunia ini, orang hanya menghargai seseorang saat ia berada di puncak. Saat ia jatuh, tidak ada yang peduli. Ia mulai memahami bahwa selama ini, hidupnya hanya dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai uangnya, bukan dirinya. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tetapi semuanya terasa sia-sia. Kini ia hanya seorang gelandangan yang tidak memiliki apapun. Malam itu, Bella duduk di depan sebuah toko yang sudah tutup, menatap langit yang penuh bintang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Apakah ia akan mati sebagai seorang gelandangan? Ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu, ia tidak pernah berpikir tentang masa depan karena semuanya terasa pasti. Tapi sekarang, ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun, takdir belum selesai dengan Bella. Perjalanan hidupnya masih panjang, dan dalam waktu dekat, ia akan bertemu kembali dengan seseorang yang dulu pernah ia hina. Pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Bella duduk di sudut jalan dengan tubuh yang semakin lemah. Kelaparan terus menghantui perutnya, dan rasa dingin menusuk tulangnya. Ia mencoba meringkuk untuk menghangatkan tubuhnya, tetapi itu tidak banyak membantu. Wajahnya yang dulu selalu terawat kini kotor dan pucat. Sementara itu, lalu lintas kota terus berjalan seperti biasa. Orang-orang berjalan dengan pakaian rapi, mobil-mobil mewah melintas, dan restoran-restoran mahal dipenuhi pelanggan yang tertawa menikmati makanan mereka. Bella menatap semua itu dengan perasaan kosong. Ia dulu adalah bagian dari dunia itu, tetapi kini, ia hanyalah bayangan yang tidak dihiraukan. Pagi pun tiba, tetapi penderitaan Bella tidak berakhir. Ia bangun dengan tubuh yang lelah dan perut yang semakin keroncongan. Ia tidak tahu harus kemana, tidak ada tempat untuk berlindung, dan tidak ada orang yang peduli padanya. Namun, di tengah keputusasaan itu, takdir mempertemukannya kembali dengan seseorang yang tak pernah ia duga. Saat ia berjalan tertatih-tatih di sepanjang jalan, matanya menangkap sosok seorang pria yang sedang mendorong gerobak besar. Tubuhnya berbalut pakaian sederhana yang meskipun lusuh, tetap terlihat bersih. Pria itu terlihat sibuk memilah barang bekas, memasukkannya ke dalam karung. Bella tertegun. Wajah itu tidak asing baginya. Dan saat pria itu berbalik, matanya langsung membelalak. Itu adalah pemulung yang dulu pernah ia hina. Pria yang pernah ia siram dengan air di depan rumahnya. Rasa malu langsung menyergapnya. Ia menundukkan kepala, berharap pemulung itu tidak mengenalinya. Namun, pria itu menatapnya dengan dahi berkerut, seolah mengingat sesuatu. "Kamu," katanya pelan, seperti sedang mencoba mengingat di mana ia pernah melihat Bella sebelumnya. Bella merasa jantungnya berdegup kencang. Pria itu memperhatikan Bella lebih lama, lalu matanya sedikit melebar, seolah menyadari sesuatu. "Aku pernah melihatmu sebelumnya," katanya akhirnya. "Kamu gadis kaya itu, kan? Yang waktu itu." Ia tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi Bella tahu persis apa yang ia maksud. Air mata Bella langsung jatuh. Ia menggigit bibirnya, menahan isak tangis yang hampir pecah. Aku minta maaf," katanya dengan suara serak. Ia menundukkan kepalanya lebih dalam, merasa tak pantas menatap pria itu. Dulu, ia berdiri dengan penuh kesombongan, menatap pemulung itu dengan hinaan. Sekarang, ia berdiri dalam kehancuran, tanpa harga diri sedikit pun. Pria itu, yang bernama Ryan, terdiam sejenak. Bella mengira ia akan marah, akan membalas perlakuan buruknya di masa lalu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ryan hanya menghela napas pelan dan mengangguk. "Aku tidak menyimpan dendam," katanya dengan suara lembut. "Jika kamu butuh bantuan, aku bisa menolongmu." Bella terkejut. Ia tidak menyangka bahwa orang yang pernah ia perlakukan dengan buruk justru menawarkan bantuan tanpa ragu. Ia mengira bahwa karma akan membuat pria itu membalaskan dendamnya. Tetapi sebaliknya,
Rian menunjukkan kebaikan yang tidak pernah Bella bayangkan. Dengan hati yang penuh kerendahan, Bella menerima uluran tangan Rian. Rian membawanya ke rumah kecilnya di pinggiran kota. Rumah itu sangat sederhana, jauh dari kemewahan yang pernah Bella miliki, tetapi hangat dan bersih. Bella merasa aneh berada di sana. Seumur hidupnya, ia tidak pernah tinggal di tempat seperti ini. Namun, di rumah itulah untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa aman. Ibu Rian menyambutnya dengan ramah. Wanita tua itu menatap Bella dengan penuh kasih sayang, tanpa sedikit pun rasa curiga atau kebencian. "Kamu pasti lelah, Nak. Masuklah, istirahat dulu," katanya dengan suara lembut. Bella tertegun. Ia tidak menyangka masih ada orang yang mau menerimanya dengan begitu tulus. Air mata kembali mengalir di pipinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bella bisa makan dengan layak. Sepiring nasi sederhana dan lauk pauk hangat yang disajikan Ibu Rian terasa jauh lebih nikmat daripada makanan mahal yang dulu ia santap di restoran bintang 5. Mungkin karena makanan itu diberikan dengan ketulusan. Ia makan dengan air mata yang masih mengalir, tidak bisa menahan haru atas kebaikan yang baru saja ia terima. Saat berbaring di atas kasur sederhana di kamar kecil yang diberikan Rian untuknya, Bella berpikir dalam-dalam. Hidupnya telah berubah begitu drastis, tetapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Kebaikan yang diberikan Rian kepadanya telah membuka hatinya. Ia mulai menyadari bahwa dunia ini tidak hanya tentang kekayaan dan status sosial, tetapi tentang hati yang tulus dan kebaikan yang sejati. Namun, perjalanan Bella belum selesai. Ia masih harus belajar banyak hal, dan di rumah kecil itu, perlahan-lahan, ia akan menemukan makna hidup yang sebenarnya. Hari-hari Bella di rumah kecil milik Rian terasa seperti awal yang baru. Ia mulai belajar hidup dengan cara yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika dulu ia terbiasa bangun di kasur empuk dengan AC menyala, kini ia terbangun di ranjang sederhana dengan angin pagi yang menerpa wajahnya. Jika dulu ia selalu dilayani oleh asisten rumah tangga, kini ia belajar mencuci bajunya sendiri, memasak, dan membantu Ibu Rian membersihkan rumah. Awalnya, semua terasa berat. Tangannya lecet saat mencuci, tubuhnya pegal setelah membersihkan rumah, dan ia sering merasa canggung saat bekerja. Tetapi, semakin hari, Bella mulai menikmati prosesnya. Lebih dari itu, ia mulai memahami arti kebersamaan. Rian dan ibunya tidak pernah memperlakukannya sebagai beban. Mereka memperlakukannya sebagai keluarga, sesuatu yang sudah lama tidak Bella rasakan. Sejak ibunya meninggal dan ayahnya meninggalkannya, Bella merasa dunia begitu kejam kepadanya. Tetapi di rumah kecil ini, ia kembali menemukan arti kasih sayang. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ada kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan dari rumah megahnya dulu. Bella juga mulai mengenal lebih jauh tentang Rian. Ia bukan sekadar pemulung, tetapi seorang pria pekerja keras yang tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya. Rian melakukan pekerjaannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ia tidak pernah iri dengan orang kaya, tidak pernah mengeluh tentang ketidakadilan hidup. Baginya, yang penting adalah bekerja dengan jujur dan menjaga hati tetap bersih. Sikap itu membuat Bella semakin kagum. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang dulu ia hina justru memiliki hati yang jauh lebih mulia darinya? Hari demi hari berlalu, dan Bella semakin berubah. Ia tidak lagi menjadi gadis sombong yang suka menghina orang miskin. Kini, ia lebih sering tersenyum, lebih banyak bersyukur, dan lebih peduli pada orang lain. Ia bahkan mulai membantu Rian mengumpulkan barang bekas dan belajar bagaimana cara bertahan hidup dengan kerja keras. Jika dulu tangannya hanya mengenal kemewahan, kini ia tidak malu memegang barang kotor, mencuci botol bekas, atau mengangkat kardus untuk dijual. Ia mulai menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Suatu hari, di sore yang tenang, Bella duduk bersama Rian di depan rumah mereka, menikmati angin sepau-sepau. "Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini," ujar Bella pelan, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Dulu,
Aku pikir kebahagiaan hanya ada di rumah mewah, pakaian mahal, dan pesta. Tapi sekarang, aku merasa lebih bahagia dari sebelumnya." Ryan tersenyum, menatap Bella dengan lembut. "Kebahagiaan itu bukan soal seberapa banyak harta yang kita punya, Bella," katanya. "Tapi seberapa besar kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kamu sudah menemukan itu sekarang." Bella mengangguk pelan. Ia sadar bahwa kehidupan lamanya penuh dengan kesia-siaan. Dan di rumah kecil ini, bersama orang-orang yang tulus mencintainya, ia akhirnya menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Tetapi ada satu hal lagi yang mulai tumbuh di hatinya, perasaan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa ia jatuh cinta pada Ryan. Awalnya, Bella ragu dengan perasaannya. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti dirinya bisa mencintai seseorang yang dulu ia hina? Tetapi semakin hari, ia semakin yakin bahwa Ryan adalah orang terbaik yang pernah ia temui. Bukan karena hartanya, bukan karena statusnya, tetapi karena hatinya yang begitu baik dan penuh ketulusan. Ketika akhirnya Bella mengungkapkan perasaannya, Ryan terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa gadis yang dulu menghina dan menyiramnya dengan air kini ingin menjadi bagian dari hidupnya. Tetapi ia tidak bisa memungkiri bahwa selama ini, ia juga melihat perubahan besar dalam diri Bella. Gadis itu bukan lagi Bella yang sombong dan angkuh. Ia kini adalah seorang wanita yang telah berubah, yang telah belajar dari kesalahannya, dan yang kini memiliki hati yang jauh lebih baik. Beberapa bulan kemudian, dengan restu dari Ibu Ryan, mereka akhirnya menikah dalam acara sederhana namun penuh kebahagiaan. Tidak ada gaun mahal atau pesta mewah, tetapi ada cinta dan ketulusan yang mengikat mereka. Bella tidak pernah menyangka bahwa hidupnya yang dulu penuh kesombongan kini berakhir dalam kebahagiaan yang sederhana. Tetapi inilah yang sebenarnya ia butuhkan. Cinta yang tulus, keluarga yang hangat, dan hati yang penuh dengan rasa syukur. Cerita Bella adalah bukti bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Kesombongan bisa menghancurkan, tetapi penyesalan dan perubahan bisa membawa kebahagiaan yang lebih besar. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang bisa belajar dari kisah ini.